zaman modern, sabdanya bagai kenangan jarum harumnya melanda. Obat kemo. Telepon. Apa ini? Halo, Bapak. Sehat, Pak? Oh, sehat. Biasa lagi ngopi sama The Gang. Biasa. Hai. Bapak. Bapak. Bapak telepon nih. Kabar baik biasanya. Ini banget, Mbak. Bapak siapa? Oh, warisan. Ya ampun, Pak yo. Bapak udah mati ya? Betul. Piye itu Caki? Kata warisan. Oh, gimana, Mas? Oleh bagian aku kok, Pak. Oh, nggih, sawah nggih, Pak, sawah. Nggih, sopo? Pekarangan. Sawah Bapak. Simpenannya Bapak kalau Bapak mati boleh diobatin simpenan. Mbok Mbok nom. Ini Bapak. Nggih, Pak, matur nuwun, Pak. Nggih. Oke, mungkin Wisnu tak soal langsung ke Bapak. Bapak ya apik tenan. Lagi sibuk biasa. Nggih, Pak, nggih, monggo. Jan, anak soleh coy. Piye, Kang? Warisan. Wih, Bapak mau bagi-bagi warisan? Ya. Wah, berarti aku kebagian no. Oh, Bapak teleponnya aku kok. Ya, Warisan apa, wae? Sawah. Karangan. Mobil. Tadi aku udah ngobrol. Kalau Bapak mati, mama muda buat. Wih, mbok nom. Berarti papat. Nek papat ada kan cah loro ki. Mas deh. Ya di para loro, dibagi bisa, dua, ada 4 bisa. dibagi 2. Ini loh, Tadi bro. kan rumah. Tar bro. Hmm. Bapak itu teleponnya ke saya. Nah, Jadi nggak ada hak bagi-bagian. Gimana, Bang? lihat bagi no. Masa udah dibagi warisan lo? Bapak yang telepon saya. Loh, warisan tuh yuk. Nah, sebentar. Bapaknya siapa? Bapak saya. Lihat, Bapakmu? oh iya, bapakku beda ya. Waduh, semangat aku kalau denger warisan Pak De. Warisan itu kalau bapaknya satu rebutan warisan, oh bapakmunya beda loh. Warisan apa? Ya perasaan kita mirip loh. Wah, yo dipikir saudara, warisannya bagi-bagi. Nek warisan saudara, Pak. Jadi makan tape tadi agak puyeng gitu. jadi warisan itu ya menurut firman Tuhan itu warisan itu memang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sendiri. Anak kandung, anak angkat. Ya kalau anak angkat itu biasanya kalau ada surat wasiat, kalau dapat itu, tapi tidak boleh minta-minta. Iya. Oke, saudara, kita masuk ke dalam segmen acara obat kemo. Apa itu obat kemo? Obrolan Alkitab tentang keluarga modern. Sapa dulu. Apa namanya para viewer dan pemirsa kita ya di rumah. Tolong jangan lupa subscribe dong biar tambah oke nih acara kita ya kan. Oke. Hari ini kita ada topik yaitu tentang warisan. Nah, untuk belajar tentang warisan, para pemirsa, warisan itu secara pengertian itu bisa diartikan seperti ini. Sebenarnya kata warisan sendiri untuk orang Kristen sih tidak punya sebenarnya. Ini diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu al-mirats, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seorang lazimnya ayah kepada yang lain. Dari botol ke gelas. Bukan. Al-Miraj, bukan miras. Miraj, bukan miras. Al-Miraj ya, bukan miras ya. Warisan ini Pak. Nah, dalam Alkitab Amsal pasal 13 ayat 22 mensiarkan bahwa warisan adalah suatu pemberian seorang ayah yang baik kepada anaknya. Ayah yang baik. Ayah yang baik. Kalau jahat, Warisannya ya elek. Warisannya jahat. Makanya warisan yang baik ya, yang di dalam Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11 itu bercerita tentang warisan seorang ayah yang baik kepada anak-anaknya. Gitu. Nah, yang dimaksud dengan warisan itu supaya kita memahami, ya pemirsa di rumah memahami bahwa orang tua itu bisa memahami bahwa dalam Alkitab mengajarkan bagaimana hidup
yang mewariskan yang baik bagi anak-anaknya. Kelakuan dulu. Nah, itu bukan hanya harta, tapi kelakuan, nama baik ya. Nah, terus anak-anak juga bersikap yang benar, tidak salah bersikap tentang warisan, bukan masalah udur-uduran harta gono gini. Bapaknya aja beda. Gitu. Nah, Nah, nih saya kasih tahu. Ada 4 macam warisan. Oh, 4 macam warisan, Pak. Yang pertama warisan kodrat. Warisan kodrat. Apa itu, Pak? Itu warisan mutlak, itu kodrat itu mutlak. Jadi contohnya DNA. Oh, Coba. golongan darah. Nah, wajah, struktur badan. Ada semua golongan darahnya apa? Saya B+. Oh, B plus AB. Aku juga AB loh. Oh, belum tentu. Belum tentu. Kan di dalam AB juga ada fenotif-fenotifnya toh. Oh. Nah, kodrat mutlak atau DNA diturunkan kepada anaknya. Makanya sering kan, ayo cek DNA gitu, artinya apakah benar. Nah, biasanya kalau yang anak rame-rame itu apa namanya? Bram ramai-ramai. Itu kan susah itu ngasih warisannya, ya kan? Ada loh yang pendeta itu punya istri beberapa, lah waktu bagi warisan ternyata bagi-bagi gereja. Terus rasa dibahas. Jangan usah ngasih pendeta. Iya, aku lali. Lalu warisan yang kedua itu warisan akhlak. Akhlak itu sifat di dalamnya nama baik dan iman, termasuk iman. Di sini ada warisan iman. Iman bapaknya diturunkan kepada anaknya. Kalau bapaknya Kristen, anaknya Kristen gitu. Bapakmu Kristen? Bapakku Kristen, alhamdulillah. Kamu Kristen. Iya. Kamu gimana? Warisan harta. Ini mungkin yang lagi diributkan. Kita ributkan tadi. Kamu dapat apa tuh tadi? Sawah, Pak, di rumah pekarangan. Saya lagi minta niku mama muda. Kalau bapak saya itu cuma saya tahu yang tahu simpanan bapak saya itu. Oh, ini bukan warisan itu. Kalau kakak dapat adik itu namanya turun ranjang. Nah, ini turun got. Itu bukan ya. Warisan harta atau harta gonogiri atau juga jabatan bisa diwariskan. Bapak lurah, anaknya bisa ikut jadi lurah. Kan banyak toh kasus-kasus di negara kita ya. KKN itu namanya. Lalu yang terakhir itu warisan pekerjaan. Nah, bapaknya tukang sate, anaknya tukang sate. Bapakmu tukang apa? Bapakku tukang khotbah ya, Pak. Makanya kurir sabdo. Nah, saudara di rumah, ini ada kurir sabdo, ini ada obat kemo. Sebenarnya kami adalah mau menciptakan konten-konten seru tentang rohani, tapi yang lebih gaul gitu untuk masa kekinian. Nah, kira-kira itu. Jadi warisan itu digambarkan sebagai sesuatu yang harus didapatkan oleh anak, dari bapaknya kepada anaknya, gitu. Nah, menurut kalian gimana warisan itu? Kalau menurut saya sih gini, Pak D, warisan sih ya memang saya orangnya nggak lurus. Kita ini CS kan kok malah Pak Depi itu. Pak D lebih tua. Oh, yang tua. Iya. Jadi menurut saya sih ya warisan yang paling bagus adalah warisan akhlak, warisan nama baik yang diturunkan dari bapak ke anaknya. Sehingga itu langgeng, nanti anaknya pun akan mewarisi seperti itu. Contohnya iman percayanya Pak D, bukan cuma harta. Kalau harta paling cuma butuh waktu beberapa juga habis, Pak. Gitu. Tuh pemirsa di rumah. Menurut kamu gimana? Coba gimana? Aku nih anak pendeta, Dik. Anak pendeta. Bapakku puji Tuhan melayani mendirikan gereja. Tapi kan aku mikir-mikir nggak mungkin bapak saya kasih warisan gereja. Itu kan gereja-gerejanya Tuhan. Makanya saya sih nggak berharap warisan di dunia ini. Yang tak harapkan ya warisan ketekalan, deh. Rohani banget ya. Awalnya rebut warisan. Makanya aku jadi warisan di nih. Pantesan sampai hari ini kamu udah dapat apa-apa. Nah, jadi pemirsa di rumah, warisan itu saya gambarkan tadi ada 4 hal ya. Yang pertama kodrat, DNA itu yang diwariskan orang tua kepada kita. Warisan akhlak itu bisa bukan hanya orang tua beneran yang mewariskan kepada kita, bisa juga orang tua rohani, orang tua asuh ya dan seterusnya. Kayak saya kan punya banyak anak-anak ya kan. Minimal anak-anak saya itu
pingin nyontoh bapaknya gimana, bapak rohaninya seperti itu. Ada warisan harta gono gini, itu kalau punya harta. Kalau warisan utang kan nggak enak, ya kan? Jadi udahlah, nggak usah ribut dengan warisan. Tapi kita memahami warisan itu apa. Ada loh kasus hari-hari ini. Apa tuh, Pak? Seorang anak dituntut oleh seorang ibu dituntut oleh anaknya gara-gara warisan. Nah, akhir ceritanya kalau nggak salah ibunya nuntut ganti rugi uang susu kalau nggak salah. Oh iya. Kira-kira bayarannya berapa itu sehari? Kalau kamu ngempeng sama mamamu. Kalau dibikin Ayo. jebol kabeh, Wah, lumayan ya. makanya udahlah, jadi anak itu nggak usah terlalu mikirin warisan dalam bentuk harta gono gini ya, tapi lebih warisan kebaikan dari orang tua. Setuju. Nah, setuju ya. Nah, kalau kita kepada anak-anak kita, ya kita persiapkan anak-anak kita sebaik mungkin supaya anak-anak kita itu bisa hidup dengan baik di kemudian hari. Contohnya, saya itu dinasihatin oleh bapak saya nih, ya ada tahu kan, bapak saya sama bapaknya Wisnu kan sama, bukan kamu. Jadi warisannya gini, le aku ora iso nyangoni bondo, bahasa Jawa. Bahasa Indonesia apa artinya? Nah, aku nggak bisa ngasih harta. Oh, terjemahnya, aku nggak bisa ngasih ongkos harta. Neng aku ngasih kue sangu kepinteran. Tapi aku memberikan kamu Ongkos kepintaran. Karena orang pintar bisa cari harta. Karena orang pintar bisa cari harta. Wong pintar iso golek bondo. Oh iya. Jadi ger Harus positif loh, Pak. Nah, aku nggak bisa ngasih kamu harta sebagai warisan, tapi aku ngasih kamu kepintaran. Makanya kamu sekolah yang pinter, dur-duri sekolah, karena nanti kalau kamu pinter bisa cari harta. Tapi harta bukan harta harus uang, kekayaan, tapi harta yang bermanfaat, yang melimpah. Makanya hidup kita harus bermanfaat bagi banyak orang. Karena harta yang paling berharga itu apa? Adalah keluarga. Adalah keluarga. Oh, iya. Sobat Gitu. Kemo makanya. Sobat Keluarga Kemo, ini- keluarga modern ini harus paham. Harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Aku pernah dengar statement ini pendeta nih, salah satu pendeta nih Pak Di. Ya. Ini pendeta, aku kenal baik ini pendeta ini. Namanya pendeta Asmoro. Itu saya. Ya ngomongnya begini, semiskin-miskinnya orang kalau masih punya keluarga, dia masih kaya. Bener nggak tuh Pak? Iya bener, aku yang ngomong itu. Nah itu teman-teman, saya tidak terlalu peduli Anda itu sugih, kaya atau tidak. Kalau masih punya keluarga, Anda masih kaya. Kira-kira gitu tuh kalimatnya. Sebenarnya orang kalau masih punya keluarga masih kaya. Ada satu cerita, ya pemirsa di rumah, ada satu cerita. Ada seorang bapak meninggal. Bapak ini sangat berjuang buat anak-anaknya sehingga anak-anaknya berhasil menjadi anak-anak yang miliarder. Sugih kabeh. Waktu bapaknya sebelum meninggal dia menulis wasiat. Jadi wasiatnya adalah, nak kamu kan saya sudah didik jadi miliarder semua. Nah nanti kalau bapak meninggal, mbok kamu ngasih saya 1 miliar. Gitu aja. Lalu kemudian dia meninggal dan peti mati di rumah duka, sengaja dikasih bolongan gitu untuk masukkan uang 1 miliar itu, disetting begitu dari anak-anaknya. Nah, anak 3 anak ini sepakat, misalnya anak saya yang pertama, kamu anak kedua, si Wisnu ini anak terakhir. Nah, contohnya gitu. Lalu sepakat nih kami, gimana? Anak pertama, ya iyalah kita kan sudah diperjuang papa, kita harus kasih 1 miliar, kita kan sudah jadi miliarder. Anak kedua, ya iyalah gitu. Anak ketiganya mikir, yopo duit 3 miliar. Uang 3 miliar itu untuk apa nanti, kata. Buat peti itu. Nah, mungkin, tapi mikir kan anak yang ketiga. Nah, terus habis itu anak pertama datang bawa koper 1 miliar. Lalu dimasukkan ke peti. Petinya dibuka, dimasukkan, disusun di peti mati. Anak kedua bawa 1 miliar, disusun lagi di peti mati. Anak ketiga enggak bawa. Nah, terus? Tapi bawa cek. Oh, cek. Lalu Isinya? anak ketiga ngomong sini sama anak pertama, anak kedua. Ngomongnya begini. Kakak
kakak pertama, kakak kedua. Kesian papa, masa cuma dapat 1 miliar dari kita? Oh, itu udah nyempitin gini, terus papa jangan bawa duit cash begini, ya. Gini, yo kakak, gini, aku ngasih 3 miliar, jadi papa pas dapat 5 miliar, ya. Nah, nih, aku tulis ya 5 miliar, nanti yang ini tak ambil ya, diambil, dikantongi toh, duit yang 2 miliar, dia kantongi, bawa tas, nah ceknya ditaruh, nih papa nanti akan ke bank, nanti akan cairkan nanti di sana. Kesian papa masa nanteng. Jadi setelah itu kakaknya melenggong, terus ditutup petinya, lalu si adik yang terakhir tadi bilang, lalu terus kemudian kakaknya ngobrol berdua, kakak sama kakak pertama, kakak kedua, kayak gini kita nggak diajarin dulu sama papa. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk anak bontot. Hati-hati. Tapi itu pelit namanya. Ini sampai kapan cairnya kira-kira? Enggak cair-cair. Orang yang juga mati kasih dulu. Nah, itu. Jadi harta bukanlah tolok ukur sebuah warisan. Harta yang sesungguhnya adalah iman kita kepada Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan, yang lainnya pasti beres. Dia pasti pintar, pasti sayang anak keluarga, dan pasti pintar cari uang untuk hartanya di kemudian hari. Obat kemo, obrolan Alkitab untuk keluarga modern. Tuhan Yesus memberkati.